Biografi saya hari ini adalah Tirto Utomo. Tirto Utomo adalah pendiri perusahaan aqua terbesar di Indonesia. Pria kelahiran 9 Maret 1930 ini mengawali niatnya untuk membuat air kemasan pertama di Indonesia dikarenakan banyaknya tamu dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Pada saat itu ada salah satu dari mereka yang mengeluh tentang air yang disajikan. Mereka merasa bahwa air yang disajikan tidaklah sehat dan membuat beberapa dari mereka sakit perut. Maklum saja pada saat itu belum dijual air kemasan seperti sekarang dikarenakan dulu mereka hanya menyajikan air tanah yang direbus. Tirto yang saat itu sering ditugaskan ke luar negeri melihat adanya air kemasan yang digunakan secara bebas. Dari sinilah ide Tirto untuk membuat air kemasan di Indonesia dikarenakan belum ada dijual. Ia pun pergi untuk belajar membuat air kemasan di negara Thailand. Namun salah satu petinggi militer Indonesia, Ibnu Sutowo, pernah meragukannya. Namun Tirto tidak merenungkan idenya untuk membuat air kemasan. Setelah ia tahu cara pembuatan air kemasan di tempat ia bekerja, ia pun langsung berhenti dan membuat perusahaannya sendiri pada tahun 1973 di Bogor, dan menamai perusahaannya itu PT Golden Mississippi yang berubah nama menjadi PT Aqua Golden Mississippi. Nama Aqua sendiri bukan nama pertama dari produk ini, melainkan nama pertama produk ini adalah Golden Mississippi. Namun salah satu timnya menyarankan untuk mengubah namanya menjadi Aqua, tapi Tirto masih meragukannya karena masih terdengar asing di telinga masyarakat. Produk pertama diluncurkan pada Agustus 1974. Produk pertama ialah botol aqua yang diproduksi menggunakan kaca berukuran 950 ml dan aqua galon yang juga terbuat dari kaca. Tidaklah mudah untuk memasarkan produk ini dikarenakan belum banyak diminati dan tidak populer. Cara pemasaran yang telah dibentuk oleh Tirto dan timnya pun gagal total. Pada 3 tahun pertama penjualan aqua pun merosot. Bahkan pada saat itu Tirto pun ingin menutup perusahaan aquanya karena ketidakjelasan masa depan aqua pada saat itu. Namun Tirto pun melancarkan ide yang terbilang gila, bukan menurunkan harga jualnya, melainkan ia menaikkannya secara 3 kali lipat. Di lain sisi, distribusi aqua pun beralih dari masyarakat biasa menjadi perusahaan-perusahaan asing, seperti perusahaan Korea yang pada saat itu membantu pembangunan jalan tol Jagorawi. Pasar mulai terbuka, omset mulai naik. Nampaknya masyarakat mulai percaya bahwa aqua adalah air dengan kualitas tinggi dikarenakan harganya yang mahal. Di lain sisi, Tirto juga melancarkan idenya yang lain dengan mendistribusikan 3 botol aqua ke toko-toko pinggir jalan. Hasilnya sangat luar biasa. Permintaan aqua sangat makin naik. Dari awalnya 3 botol yang diberikan secara gratis, sekarang dikenai biaya untuk penjualannya. Untuk memperluas pemasarannya, berbagai sponsor pun dilakukan, seperti pada kegiatan PON atau lebih dikenal sebagai Pekan Olahraga Nasional. Dan disinilah masyarakat mulai mengganti pandangannya tentang bahwa aqua adalah air yang sehat untuk dikonsumsi. Aqua juga sudah mulai digunakan di beberapa restoran mewah dan beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk memperluas produksinya, lisensi pun diberikan pada PT Tirto Jaya Mas pada 1984 di Jawa Timur dan PT Tirto Dewasa pada tahun 1987 di Bali. Pemasaran aqua sendiri telah mencapai di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Timur Tengah, Fiji, bahkan Afrika. Namun pada tahun 1994 sang pendiri aqua, Tirto Utomo, wafat dan merupakan goncangan terbesar untuk perusahaan dikarenakan kehilangan sosok besar dari pendiri aqua tersebut.
Dan hingga kini Aqua pun tetap menjadi produk yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Ternyata di balik kesuksesan air botol Aqua yang selalu kita konsumsi sehari-hari, di baliknya terdapat perjuangan seorang anak Indonesia yang sering diremehkan oleh banyak pihak. Pesan terakhir dari Tirto Utomo adalah untuk menjual air kemasan bukan hanya sekedar memasukkan air keran ke dalam botol. Tantangannya adalah kita harus menyediakan air yang terbaik, dimasukkan ke dalam botol yang terbaik, dan menyampaikannya kepada konsumen. Sekian biografi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Andreas Gavin dan sekarang saya akan menceritakan biografi Elon Musk secara singkat. Elon Reeve Musk atau lebih dikenal Elon Musk lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Afrika Selatan dari ibunya yang berdarah Kanada dan ayahnya yang berdarah Afrika Selatan. Dan ia memiliki dua adik. Yang pertama bernama Kimball yang lahir pada tahun 1972 dan Tosca yang berumur 1974. Elon tinggal bersama ayahnya di Pretoria setelah orang tuanya bercerai, dan ia pun pindah ke Kanada setelah lulus dari Pretoria High School untuk menghindari wajib militer yang berada di Afrika Selatan. Elon pun melanjutkan untuk menyelesaikan pendidikannya di Wharton School, University of Pennsylvania, dan mendapatkan 2 gelar sarjana, yaitu di bidang ekonomi dan bidang fisika. Dan Elon setelah itu sempat menjadi mahasiswa pasca sarjana fisika terapan di Stanford, tapi keluar setelah 2 hari untuk mengejar cita-citanya sebagai wirausahawan. Dan Elon Musk mempunyai ketertarikan di 3 bidang yang menurutnya memiliki masalah penting bagi dunia, yaitu internet, energi bersih, dan luar angkasa. Setelah itu, Elon pun mulai menitis usahanya dari kecil dan mengembangkan usahanya sesuai minatnya, yaitu pada bidang ekonomi, fisika, dan teknologi. Seperti pada usahanya pada saat ia berusia 12 tahun, ia membuat permainan yang bernama Blaster. Saat ia mulai tertarik dengan teknik komputer dan mulai mempelajarinya. Setelah dia membuat game tersebut, dia menjualnya di majalah komputer dan terjual dengan harga $500. Dan setelah itu Elon pun membuat perusahaan pertamanya yang didirikan bersama dengan adiknya, yaitu Kimball, yang bernama Zip2, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak web dengan menyasar industri penerbitan surat kabar berbasis internet yang dalam menyusun panduan kota yang berbasis dengan internet. Perusahaan ini pun sukses meraih dan menggandeng surat kabar ternama, yaitu New York Times dan Chicago Tribune. Pada tahun 1999, Zip2 pun diakuisisi oleh Compaq dan Elon mendapatkan 7% dari penjualannya yang senilai dengan $22 juta US. Setelah itu, Elon pun membuat perusahaan keduanya, yaitu X.com, yang merupakan layanan keuangan berbasis jaringan internet. Ia meluncurkan perusahaan itu pada tahun 1999 Maret dan mulai meluncurkan layanan rekening dan kartu tunai internet mulai Desember 1999. Setelah itu, X.com pun mengakuisisi Confinity, yaitu perusahaan yang berfokus pada layanan transfer uang dengan program yang bernama PayPal. Pada Oktober 2000, Elon pun memfokuskan perusahaannya hanya untuk layanan transfer uang dan mengganti nama perusahaannya menjadi PayPal. PayPal kemudian berkembang pesat hingga taraf internasional, hingga di mana pada tahun 2001
digunakan oleh eBay sebagai sistem pembayaran. Dan perusahaan ini pun menjadi perusahaan terbuka yang diperdagangkan untuk publik, dan diakuisisi oleh eBay pada tahun 2002. Setelah itu Elon memiliki saham sebesar 11,5% yang senilai dengan 165 juta dolar Amerika Serikat. Setelah melepas PayPal, Elon pun mendirikan perusahaan yang berfokus pada bidang pengembangan teknologi antariksa dan luar angkasa yang bernama Space Exploration Technologies atau yang lebih dikenal dengan SpaceX, yang didirikan pada Juni 2002. Sampai sekarang Elon masih menjadi CEO di perusahaan tersebut. SpaceX berfokus untuk mengurangi biaya perjalanan antariksa dalam jumlah signifikan dan dapat dilakukan penjelajahan untuk manusia menemukan tempat hidup yang baru. Hal ini dilakukan berdasarkan perkiraan Elon terhadap ancaman kemusnahan umat manusia, terutama dengan adanya virus rekayasa, pemanasan global, lubang hitam mikro, hingga senjata atom. Yang berikutnya adalah Tesla Motors, yang didirikan oleh Elon dan menciptakan Tesla Roadster, mobil listrik pertama di dunia yang terjual hingga 2.500 unit di 31 negara. Elon juga mengusung produksi mobil subkompak dengan biaya produksi rendah dan menjual komponen powertrain kepada produsen mobil lainnya agar mereka bisa memproduksi mobil listrik dengan harga yang terjangkau. Dan setelah itu Elon pun menggagas konsep awal dari Solar City yang merupakan perusahaan yang menyalurkan tenaga surya terbesar di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2012, Solar City dan Tesla Motors pun bekerja sama untuk memanfaatkan baterai mobil listrik untuk mengurangi dampak dari panel surya terhadap sistem listrik yang ada. Dan pada tahun 2013, Elon mengusung rencana mode transportasi baru yang bernama Hyperloop dengan memanfaatkan tenaga surya. Dan sekarang Elon Musk menjadi pria terkaya di dunia, orang terkaya di dunia, menggeser bos Amazon yang bernama Steve Jobs. Itulah cerita dari Elon Musk. Semoga cerita dari biografi ini dapat memotivasi kita agar kita bisa menjadi sosok yang sukses seperti beliau. Terima kasih telah menonton. Halo, nama saya Brenda Barita, saya dari kelas 10 MIPA 7. Saya akan menceritakan biografi dari B.J. Habibie. Basaruddin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Kadago, Kota Bandung pada tahun 1954. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung atau dikenal sebagai ITB. Namun, ia hanya beberapa bulan di ITB. Kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk berkuliah di Jerman. Namun, ia tidak menggunakan beasiswa seperti teman-temannya untuk berkuliah di Jerman, melainkan dengan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Kemudian, Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein Westfalen Aachen Technische Hochschule. Ketika B.J. Habibie sampai di Jerman, Habibie punya tekad yang sungguh-sungguh dan harus pulang membawa kesuksesan. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1955 di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia diberi beasiswa penuh. Hanya beliau yang menggunakan paspor hijau atau swasta dari teman lainnya. Kemudian, pada tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar Diploma Ing dengan predikat sempurna. Dengan gelar yang ia miliki, Habibie mendaftarkan dirinya untuk bekerja di sebuah industri kereta api Jerman. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya untuk mendapat gelar doktor. Kemudian, ia menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang dibawa ke Jerman. Di Jerman, hidupnya penuh dengan liku, tetapi mendapat hal manis pada akhir hidupnya. Dengan pulang ke Indonesia, membuat pesawat di Indonesia, kemudian menjadi Presiden RI.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Halo, nama saya Clea Prinsa Justin dan hari ini saya ingin menceritakan kembali sebuah biografi singkat tentang Alexander Hamilton, yaitu salah satu bapak pendiri Amerika Serikat yang tidak banyak diketahui oleh orang. Alexander Hamilton sebenarnya adalah seorang anak yang lahir di luar nikah di sebuah pulau yang bernama The Caribbean Island pada tanggal 11 Januari 1757. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 1755. Alexander Hamilton ditinggal oleh ayahnya saat ia berumur 10 tahun, dan 2 tahun kemudian ibunya meninggal akibat sebuah wabah penyakit yang menyerang pulau di mana ia tinggal. Walaupun ia ditinggal sendiri pada usianya yang sangat muda, ia mampu untuk bertahan hidup dan ia juga sangat gemar menulis dan membaca. Maka dari itu tidak heran saat beberapa tahun kemudian saat terjadi sebuah musibah yaitu puting beliung yang sangat dahsyat yang menimpa pulau di mana ia tinggali, ia menulis sebuah esai dengan bakat literasinya tersebut kepada orang-orang penting yang berisi kesengsaraan yang dihadapi oleh warga-warga di sana akibat musibah itu. Esai tersebut begitu mengagumkan sehingga orang-orang kaya di daerahnya mengumpulkan uang untuk mengirimkannya ke New York City. Di New York City, ia pergi ke sebuah universitas yang bernama King's College. King's College sekarang masih bisa kita temukan dengan nama yang berbeda, yaitu The University of Columbia. Di sana ia mempelajari Latin, Yunani, matematika, dan juga hukum. Ia juga bertemu dengan beberapa orang yang sangat penting dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu Marquis de Lafayette, seorang bangsawan Prancis, John Lawrence, Hercules Mulligan, dan juga Aaron Burr. Aaron Burr ini adalah tokoh yang penting dalam kehidupan Alexander Hamilton karena ia akan menjadi musuh politik Alexander Hamilton nantinya. Ia juga menikah dengan putri kedua dari sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga kaya di daerah itu, yaitu Elizabeth Schuyler. Alexander Hamilton dan Elizabeth Schuyler menikah pada tanggal 14 Desember 1780. Di jenjang waktu yang cukup dekat terjadi The American Revolution. The American Revolution adalah perang di mana Amerika merebut kembali kebebasan mereka dari Britania. Di perang tersebut, ia berhasil menunjukkan keterampilannya dalam membuat strategi perang dan juga kecekatannya di medan perang itu sendiri. Ia kemudian diangkat sebagai tangan kanannya George Washington, yang pada saat itu masih adalah seorang jenderal yang memimpin The American Revolution. Banyak orang yang mengatakan bahwa Hamilton sebagai pemimpin alami, dan banyak orang yang juga sangat menghormatinya. Setelah perang itu usai dengan kemerdekaannya Amerika Serikat, ia masih sangat aktif dalam dunia politik. Ia melanjutkan hukum, dan beberapa tahun kemudian pada tanggal 30 April 1789 saat George Washington diangkat sebagai presiden pertama Amerika Serikat, George Washington mengangkatnya sebagai sekretaris keuangan pertama Amerika Serikat. Dan ia juga mengangkat seorang tokoh lain, yaitu Thomas Jefferson, sebagai sekretaris negara yang akan mengurus perihal dengan negara-negara lainnya. Thomas Jefferson ini juga sangat penting dalam kehidupan Alexander Hamilton karena ia juga merupakan musuh politiknya. Sebagai sekretaris keuangan, Hamilton melakukan beberapa hal yang tidak disukai oleh orang-orang lain. Ia memiliki gagasan-gagasan yang sangat penting dalam Amerika Serikat hingga saat ini, dan ia memutuskannya dalam The Federalist Papers. Ia juga mendirikan sebuah partai yang bernama Federalis. Partai Federalis tersebut memiliki beberapa tantangan, yaitu beberapa orang yang tidak menyukai ide-ide atau gagasan Alexander Hamilton. Orang-orang ini dijulukinya sebagai anti-federalis. Tetapi apakah ide-ide yang diutuskan oleh Alexander Hamilton? Alexander Hamilton percaya bahwa Amerika memerlukan sebuah kesatuan pada saat itu untuk bisa maju sebagai satu negara. Dan juga Alexander Hamilton mempunyai banyak ide-ide lainnya, tetapi salah satunya yaitu untuk menetapkan pajak dalam negara. Walaupun banyak orang yang tidak setuju dengan ide-idenya, tetapi mereka tidak bisa memungkiri bahwa Amerika Serikat pada saat itu memang memerlukan sebuah kesatuan. Alexander Hamilton juga melakukan hal-hal lain sebagai sekretaris keuangan yang masih penting hingga saat ini juga. Ia adalah orang di balik sistem finansial Amerika Serikat.
Ia juga adalah orang yang mendirikan Bank Nasional Amerika Serikat. Ide-idenya kembali menjadi kontroversial karena Thomas Jefferson dan juga James Madison. James Madison adalah rekannya Thomas Jefferson yang keduanya sering menentang ide-ide Hamilton dengan mati-matian. Beberapa tahun kemudian, Hamilton masuk ke dalam sebuah kasus, yaitu perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Maria Reynolds. Maria Reynolds sendiri adalah seorang wanita yang dikirim oleh suaminya sendiri, yaitu James Reynolds, agar James Reynolds bisa memeras Hamilton untuk memberinya sejumlah uang yang banyak, agar James Reynolds tidak akan memberitahu perihal tersebut kepada publik. Dan Hamilton menerima hal itu. Jadi Hamilton membayar uang kepada James Reynolds agar ia tidak membeberkan hal tersebut kepada publik. Tetapi publik kemudian mulai mengetahui tentang transaksi yang mencurigakan itu, sehingga Hamilton kemudian dituduh korupsi. Karena Hamilton adalah tokoh yang kontroversial pada saat itu, banyak orang yang mempercayai hal itu. Hamilton yang merasa bahwa kehormatannya sebagai politikus lebih penting daripada kesetiaannya, ia menulis sebuah pamflet yang berjudul The Reynolds Pamphlet pada tahun 1797. Dan pamflet itu berisi bukti-bukti bahwa ia faktanya tidak melakukan korupsi, tetapi ia menjogok seseorang agar orang tersebut tidak memberitahu fakta bahwa ia berselingkuh. Dan hal itu sangat mengecewakan bagi publik dan juga bagi istrinya sendiri. Ia mencoba untuk memperbaiki reputasinya, tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan lancar, sehingga Alexander Hamilton mengundurkan diri dari posisinya. Tidak lama kemudian, Alexander Hamilton sekarang lebih memilih untuk pergi dengan istrinya dan memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Namun, ia masih sangat aktif dalam memberitahu orang tentang pendapat-pendapatnya tentang dunia politik. Ia juga merupakan orang yang mendirikan The New York Post, yaitu surat kabar Amerika Serikat. Dan Hamilton ini, walaupun ia tidak dengan aktif masuk ke dalam dunia politik, pendapat-pendapatnya ini sangat berpengaruh. Karena beberapa tahun kemudian, pada tahun 1800, saat ada pemilihan presiden, di mana ada John Adams, Thomas Jefferson, dan juga Aaron Burr yang mencalonkan diri, ia menuliskan bahwa John Adams ini tidak pantas menjadi seorang presiden. Walaupun ia dan Thomas Jefferson merupakan musuh politik, ia lebih memilih untuk mendukung Thomas Jefferson. Aaron Burr yang pada saat itu memiliki jumlah suara yang sama dengan Thomas Jefferson, dikatakan oleh Alexander Hamilton sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Dan karena hal itu, Aaron Burr sangat kesal padanya. Dan pada saat itu juga mereka mengirim surat. Alexander Hamilton mengirim surat-surat kepada Aaron Burr dan Aaron Burr juga mengirimkannya kembali. Tetapi isi-isi surat-surat tersebut adalah hal-hal yang kurang baik dan bisa dikatakan mereka berselisih dengan sangat buruk pada saat itu. 1 tahun kemudian, Alexander Hamilton menerima sebuah musibah dalam hidupnya, yaitu kematian dari anak pertamanya. Anak pertamanya, yaitu Philip Hamilton, meninggal dalam sebuah duel dengan seorang pemuda bernama George Iker, karena George Iker telah menghina ayahnya, dan Philip Hamilton tidak bisa menerima hal tersebut. Dan hal tersebut, walaupun hubungan Elizabeth Hamilton dan Alexander Hamilton saat itu sudah membaik, tetapi itu sangat menghancurkan mereka berdua. Dan Aaron Burr yang masih tidak terima dengan campur tangannya Hamilton dalam menjatuhkan dia dari posisi calon presiden, ia mengajak Hamilton untuk sebuah duel 3 tahun kemudian. Jadi pada tahun 1804, ia mengajak Hamilton untuk sebuah duel. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Hamilton pada saat itu tidak menembak Aaron Burr.
Ehrenberg lah yang membunuh Alexander Hamilton. Alexander Hamilton juga dikatakan bahwa ia tidak ingin membunuh Ehrenberg karena putranya mati dalam sebuah duel juga. Jadi ia tidak memiliki hati untuk membunuh Ehrenberg. Tetapi Ehrenberg pada saat itu namanya menjadi buruk dalam sejarah karena ia terlihat sebagai orang yang selfish atau orang yang tidak memikirkan orang-orang lain, sehingga namanya tercoreng dalam sejarah. Kata-kata terakhir Alexander Hamilton ditujukan kepada istrinya yang berisi adieu, best of wives and best of women. Hal tersebut adalah hal yang sangat menghancurkan Elizabeth Hamilton, tetapi setelah Alexander Hamilton meninggal, Elizabeth Hamilton menulis sejarahnya sendiri. Elizabeth Hamilton adalah wanita yang mendirikan panti asuhan swasta pertama di New York City. Ia juga adalah orang yang mengumpulkan uang untuk The Washington Monument, dan dia juga adalah orang yang menulis tentang kehidupan Alexander Hamilton. Kehidupan Alexander Hamilton kemudian dimuat di beberapa buku, dan juga ada beberapa buku yang isinya adalah surat-surat Alexander Hamilton seperti yang satu ini. Kehidupan Hamilton juga dimuat dalam sebuah musikal drama di tahun 2015 oleh Lin-Manuel Miranda. Musikal tersebut didengar oleh jutaan orang di dunia, dan akhirnya Alexander Hamilton yang merupakan bapak pendiri Amerika Serikat yang sangat penting mulai diketahui oleh orang juga. Alexander Hamilton juga pernah dimuat dalam $10. Dari kehidupan Alexander Hamilton kita bisa melihat bahwa walaupun ia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah, tetapi pilihannya sebagai seorang pria dan sebagai seorang kepala keluarga sangat kontroversial. Tetapi sebagai imigran yang masuk ke dalam Amerika dengan mimpinya sendiri, ia telah mencapai banyak hal. Jadi menurut saya Alexander Hamilton adalah orang yang patut kita dengarkan ceritanya. Terima kasih telah mendengar biografi singkat ini, dan semoga dapat membantu atau dapat menginspirasi kalian semua juga. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devinko, saya berasal dari kelas 10 MIPA 7, nomor saya 5. So, pada hari ini saya akan menceritakan mengenai biografi Kapten Patimura. Kapten Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Francina Silahoy. Pahlawan Patimura ini tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Inah atau Serang. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi yang terakhir. Ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku untuk melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sultan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris berhubung lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit angkat senjata di bawah kepemimpinan Kapten Patimura. Sebagai panglima perang, Kapten Patimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja dan pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Di Saparua, dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Untuk itu, ia pun dinobatkan bergerak Kapten Patimura. Pada tanggal 16 Mei
1817, suatu pertemuan yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparwa di bawah pimpinan Kapten Patimura tersebut berhasil merebut benteng Dürstede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian juga merebut kembali benteng itu, juga dihancurkan oleh pasukan Kapten Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapten Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapten Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda, namun selalu ditolaknya. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia.